Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Eka Widianti dari kelompok 5 mata kuliah Kewirausahaan akan menjelaskan tentang materi teori kreativitas dalam usaha. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam mengembangkan suatu gagasan-gagasan baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat suatu masalah. Seseorang wirausaha dituntut untuk berpikir berbeda. Hal ini ditunjukkan untuk menciptakan keunikan dalam usahanya. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kreativitas. Kreativitas yang dimiliki oleh seseorang wirausahawan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju. Yang kedua, ada inisiatif dan selalu proaktif. Hal ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi lebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi, yaitu pengusaha yang akan sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Yang keempat ada berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima ada kerja keras. Kerja keras yaitu jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Materi selanjutnya yaitu ada teori kreativitas dan prinsip-prinsipnya. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kreativitas dan inovasi yang akan mengubah struktur ekonomi dari dalam, menghancurkan model lama, dan menciptakan model ekonomi baru. Teori yang dikemukakan struktur ini berarti bahwa sesuatu kreativitas akan menciptakan nilai yang baru. Materi selanjutnya ada hambatan kreativitas. Roger Van Oets dalam bukunya mengidentifikasi hambatan-hambatan kreativitas yang meliputi 1. Searching for the one right, yaitu artinya seseorang adalah berusaha untuk mencari satu jawaban yang benar dan suatu masalah. Yang kedua, focusing on being logical, yaitu pemikiran logika tidak bebas. Padahal pada dasarnya berpikir kreatif itu adalah bebas berpikir tentang suatu, bahkan menggunakan pola pemikiran ontologi. Selanjutnya, blindly following the rules, yaitu terlalu terpaku atau berlindung pada suatu aturan yang kaku. Selanjutnya, fearing mistake and failure, yaitu takut salah dan gagal.
Selain itu, yang dikemukakan oleh Roger Van Oich di atas, terdapat hambatan-hambatan lain dalam kreativitas, meliputi satu, hambatan psikologi, yaitu hal ini terjadi karena tak sedikit dari kita menjalankan pendidikan secara formal ataupun informal, yang mana pendidikan tersebut bersifat menekankan kita untuk berpacuan kepada suatu jawaban yang benar, sehingga membuat kita kurang mampu untuk mengekspresikan diri atau berkreativitas menemukan jawaban yang lain. Yang kedua, ada hambatan budaya. Dikarenakan adanya sebuah pola berpikir bersifat pemujaan terhadap berpikir logis dan rasional. Yang ketiga, ada hambatan bahasa berpikir, yaitu dikarenakan memiliki keberagam bahasa dalam upaya penyelesaian suatu masalah, misal berasal dari bahasa lisan, metamatik, visual, termasuk bahasa penginderaan lainnya, sehingga kita tidak selalu berpacuan dengan satu bahasa berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang keempat, ada hambatan lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial yang selalu teratur dalam lingkungan fisik atau layout yang tetap permanen dan mapan, sehingga mengurangi produktivitas dan kreativitas. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada hambatan keterpakaan fungsional, yaitu dikarenakan kebiasaan kita hanya berpacu hanya dengan pemacu kepada satu cara, sehingga tidak berpikir ada cara yang lain yang bisa diambil. Contohnya seperti cara memanjangkan atau memendekkan ransel tas kita. Berpacu pada penggunaan geser saja, tidak ada cara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.